Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Horas, saat ini saya sedang bersama dengan Inang Pendeta Ruth Betty Panjaitan yang menjadi pendeta fungsional di HKBP Cibinong, sudah melayani 1 tahun 9 bulan kurang lebih, begitu Inang ya? Oke Inang, masih terkait dengan HKBP Cibinong Inang, kami ingin menanyakan sedikit pandangan Inang selama ini ketika masih satu pelayanan dengan Pendeta Gideon Seragi. Menurut Inang bagaimana Inang? Ya, terima kasih buat Amang. Nah, jadi memang secara pribadi aku belum pernah ketemu dengan Amang Gideon ini selaku kesenioritasan. Karena kami nggak pernah di satu tempat dan di kampus juga kami nggak pernah ketemu karena memang sudah cukup jauh jarak kami. Nah, jadi memang penilaianku yang pertama itu kepada Amang GS ini adalah via telepon. Ya oke, saya akan ceritakan dari awal SK kami masuk ke sini. Nah, jadi SK kami sampai ke Cibinong itu di 26 Oktober. Sebulan duluan itu diterima Amang Pendeta Matiar SK-nya. Pendeta Storus. Iya, karena kami yang rocker, Amang Matiar ke Pasar Minggu, kami ke Cibinong. Nah, jadi Amang Matiar sudah kasih tahu aku datang ke SK-ku ke Pasar Minggu. Oh, nggak tahu Bang siapa yang pindah begitu. Terus kemudian 26 Oktober itulah nyampeklah SK-ku ke Pasar Minggu. Nah, SK dari Pasar Minggu ke Cibinong. Iya, SK mutasi. Nah, itu aku ingat hari Jumat. Malamnya itu kemudian Amang GS telepon saya. Nah, nanya terkait tentang SK tersebut. Nah, lantas saya jawab, ini Amang, benar saya baru terima. Terus terang Amang Pendeta Resort kami pada saat itu di Pasar Minggu, Pendeta Tobi juga belum tahu. Nah, terus Amang itu bilang, ya udahlah, cepatlah diojakon ya di Cibinong katanya. Nah, terus saya bilang begini, kalau bisa Amang, karena itu saya terima sudah akhir Oktober. Nah, aku harapkan waktu itu aku katakan sama Mang GS karena kami pikir itu biasa paluas maau parpudi marnatal di Pasar Mingguon. Nah, terus kemudian Amang itu bilang begini, gini aja, lo mau mah kapan kamu berangkat dari Pasar Minggu? Yang pasti secepatnya lah diujakon di Cibinong. Seperti itu Amang GS yang disampaikan ya. Nah, dari pernyataannya tuh aku bingung, wah kenapa harus seperti itu secepatnya? Jadi aku bilang ginilah Amang, aku memang belum diskusikan ini ke pendeta resort kami dan ke Parhalado, tapi permohonanku jangan terlalu jauh jarak antara pangujakonon dengan keberangkatanku dari Pasar Minggu ini. Kalau diberangkatkan aku minggu ini dari Cibinong, minggu depan itulah langsung jika minggu ini aku dilantik di Cibinong, minggu depannya langsunglah diberangkatkan dari Pasar Minggu. Nah, itu awal mulai Nang ya. Tapi Terus Amang sebentar, waktu itu di situ dia emosi. Karena aku bikin pertawaran seperti itu, dia langsung bilang, kamu mau mengalo SK, asal walau tuh pimpinan katanya. Nah jadi itu makanya diawali dengan kebencian. Aku terus bilang gini, lo ama masa tabi Amang ya, aku nggak ada lo mau mengalo SK. Aku sudah katakan permohonanku palwa saudison di parpu di Marnatal. Langsung Amang tuh bilang, mangalo SK doho asal nilapor untuk pimpinan. Jadi diputuskan pembicaraan kami dengan ketidaknyamanan Amang. Iya. Jadi tidak dimulai dengan keramah-tamahan ya Bu Inang ya. Benar, jadi semuanya seperti ada kecurigaan, ada kecurigaan seperti apa Bu Inang? Pastilah Amang. Iya. Karena kan kenapa aku dipaksa secepatnya dilantik di Cibinong dan suka hati aku mau kapan datang ke Cibinong. Artinya ya mau tahun depan kayak mau kapan terserah begitu. Ini ada apa begitu, dan aku memang waktu itu belum tahu ada persoalan apa di Cibinong. Iya. Oke, nah itu proses perpindahan Inang dari Pasar Minggu ke Cibinong. Terus Inang selama bersama-sama di Cibinong, apa kira-kira yang Inang alami atau baik-baik saja dengan Amang Pendeta GS? Ya memang kalau diawali dengan ketidaknyamanan dan memang berlangsunglah pasti dengan juga ketidaksenangan dalam pelayanan.
Jadi memang Amang, ketika aku diojakon di Cibinong, waktu itu banyak dari pasar Minggu memberangkatkan aku. Ternyata bukan hanya saya saja yang kecewa. Jemaat pasar Minggu juga yang memberangkatkan aku kecewa. Kecuekan Amang Saragi ini, gak ada keramahannya, padahal ada sebagian itu jemaat pasar Minggu juga pengen memberangkatkan kami karena memang nanti ketemu dengan Amang GS. Begitu, karena Amang GS ini pernah melayani di pasar Minggu. Oh iya. Ternyata satu pun mereka tidak ada, ditegur, disapa. Dan yang paling parahnya Amang, waktu acara Pangujakonon tidak ada sepatah kata pun dari Amang GS ini. Biasa itu kan Amang harus ada dari pendeta resort untuk kata sambutan atau apa. Dipersilakan preses dia waktu itu membuat kata sambutan, tidak ada kata sepatah Tidak kata ada pun. kata sepatah kata pun. Jadi saya dan semua jemaat pasar Minggu kecewa pulang dari Cibinong. Oke, nah ini terkait dengan SK Amang GS. Kan banyak juga ruas atau katakanlah pendukungnya melaksanakan untuk dilakukan peninjauan kembali. Pandangan Inang gimana? Apakah mendukung peninjauan ini atau memang harus dilaksanakan atau seperti apa Inang? Aduh, inilah yang memang membuat aku semakin terbeban. Bagaimana sikap kami pendeta ini Amang. Begitu keluar SK Skorsnya Amang GS, datang undangan kepada kami dari Amang FPP, sorry Amang. Oke ya. Itu saya dengar Bu Inang, itu adalah organisasi di dalam gereja kalau tidak salah. Jadi semacam ormas di HKBP Cibinong kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Jadi seperti apa yang kelanjutannya Nang? Iya, datang undangan untuk menghadiri rapat hari Kamis malam itu. Tapi karena aku tidak kenal ini siapa, pengundangnya juga aku nggak jelas, kok ada FPP di gereja HKBP Cibinong, waktu itu aku katakan tidak akan datang. Nah, rapat berlangsung, setelah mereka rapat, datanglah 3 orang malam-malam ke rumah kami menyampaikan hasil rapat tersebut. Aku nggak kenal siapa yang 3 orang yang datang. Apa yang disampaikan Nang? Cukup sedih lah Mang. Jadi waktu itu mereka berkatakan, Inang kenapa nggak datang? Saya katakan, saya nggak tahu ini undangan siapa, saya nggak kenal. Saya pendeta di HKBP Cibinong, nggak kenal apa ini FPP, makanya saya tidak hadir. Nah, kemudian mereka mengatakan hasil rapat mereka, dikatakan yang pertama, mereka memutuskan hubungan dengan pusat, mereka menolak SK Skorsnya Amang GS, dan mereka secepat mungkin akan tidak mengikuti SK pimpinan tersebut. Seperti itu yang disampaikan lagi ya. Iya. Terus terhadap Inang sendiri, apakah dikait-kaitkan dengan harus memilih mengikut Amang Gideon Saragi kah atau pusat, dalam hari ini distrik atau Eporus, termasuk bagaimana dengan Balanjo Inang? Apa yang disampaikan mereka Inang? Jadi menurut saya sebenarnya mereka memaksa Mang, karena mereka bertanya, Inang setuju nggak? Waktu itu saya katakan, terus terang saya tidak setuju. Karena saya di sini dikirim oleh pusat pimpinan HKBP dan saya harus tunduk kepada pimpinan HKBP. Nah, ketika saya tidak setuju, langsung mereka katakan, tapi ada konsekuensinya Nang katanya. Apa itu konsekuensinya? Seluruh hak yang seharusnya dan yang selama ini sudah Inang terima, mulai hari ini Inang tidak akan terima. Tentang Balanjo dan semua baik BPJS tidak akan dikirimkan lagi. Waktu itu saya tidak takut intimidasi yang seperti itu. Tidak takut intimidasi ya. Silakan yang pasti, silakan kalian lakukan itu. Yang pasti saya tidak mendukung perbuatan kalian ini atau menolak SK Skorsnya Amang GS. Oke Nang. Terus yang terakhir Nang, sudah bukan berita rahasia lagi. Selama Inang menempati rumah dinas, banyak kejadian-kejadian aneh. Termasuk rumah Inang digembok, terus yang kedua dibongkar paksa, dan kamar ruangan dinas Inang pun dan keluarga terbuka alias dibongkar. Seperti apa Inang sebenarnya? Ya, ini juga lah memang Amang, baru sekali ini saya merasakan kejamnya jemaat itu kepada hamba Tuhan seperti saya. Kami nggak tahu, kami pas waktu itu di pasar Minggu, dan memang orang sudah tahu kami sama anak-anak
ada tempat tinggal di Pasar Minggu karena anak-anak masih sekolah di Pasar Minggu. Pulang dari Pasar Minggu kami lihat rumah digembok tanpa ada pemberitahuan, bahkan tetangga juga nggak ngasih tahu. Akhirnya kami tinggalkan. Terus tapi sebelum itu juga sudah ada intimidasi juga kepada kami melalui satpam, dikatakan nggak boleh lagi mobil kami parkir di gereja. Kendaraan Inang keluarga tidak boleh parkir di lokasi gereja. Begitu disampaikan Inangnya. Kira-kira yang datang atau yang ini ada suruhan dari pihak gereja kah atau perseorangan? Apakah Inang kira-kira tahu persis tahu? Ya, kalau untuk infonya memang kami tahu bahwasanya kalau udah keluar mobil kami nggak dibolehkan lagi. Itu adalah suruhan dari pendeta GS yang diketahui oleh aparat Sintua di situ. Nah, jadi waktu itu memang sedikit emosi sih Amang Purba suami saya, tapi saya katakan ngapain kita harus lawan orang yang nggak tahu apa-apa. Mari kita tetap berdamai. Ya udah, kami parkirkanlah mobil kami di Pasar Minggu dan kami tidak mau parkirkan lagi di Cibinong. Oke, Nang, kita tahu terhadap rumah dinas Inang Pendeta Ruth beserta keluarga banyak sekali selama ini kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Apa yang terjadi, Nang? Saya dengar ada penggembokan dan pembongkaran, seperti apa, Nang? Ya, memang rumah itu digembok, Amang, tanpa sepengetahuan kami pada saat kami berada di luar. Dan info yang kami terima, rumah itu digembok atas perintah Sintua TJ Siahaan di depan pendeta GS. Oh. Begitu, Nang ya. Semua barang-barang ada di rumah, Nang ya. Barang-barang keperluan sehari-hari. Semua, Bang. Jadi selama rumah itu terkunci, tergembok dari luar, Inang menggunakan peralatan pakaian-pakaian keluarga sekolah seperti apa, Inang? Ya, kesulitan lah, Amang. Apalagi ya untuk aktivitas sehari-hari semuanya di situ. Dan yang paling kewalahan itu, Amang, persoalan anak-anak. Karena anak-anak pada saat itu melakukan pembelajaran jarak jauh dan mereka harus memakai seragam. Nah, padahal seragam anak-anak semuanya ada di rumah tersebut. Anak-anak cukup sedih, emang Mang kenapa nggak bisa kita ambil katanya. Karena misalnya ya kami akali lah begini, Mang. Anak saya yang paling kecil itu kelas 5 SD. Misalnya ketika pakai seragam pramuka, dia pakai seragam kakaknya. Ya, kita tutupilah atribut yang mengatakan itu adalah seragamnya SLTA. Nah, kadang dia bilang, "Mah, emang Mama salah apa sih? Kenapa rumah kita digembok? Kok mereka jahat sekali sama kita ya, Mah?" Kadang-kadang teriakan dan tuntutan anak-anak inilah, Amang, yang membuat kami terkadang sedih sekali. Oke, Nang, cukup saya kira. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi demikianlah sedikit cerita atau sedikit yang dialami oleh Inang Pendeta Ruth Betty Panjaitan selama di Cibinong. Sudah 1 tahun 9 bulan melayani di HB Cibinong. Banyak sekali hal-hal yang dihadapi selama melayani bersama-sama dengan Amang Pendeta GS. Termasuk rumah dinasnya yang terkunci, mereka menggunakan peralatan apa adanya. Demikian. Tetapi puji Tuhan saat ini kita tahu Inang Pendeta Ruth sudah ditempatkan atau sudah dimutasi ke gereja HKBP di Kebayoran Selatan. Selamat melayani di Kebayoran Selatan, Inang. Horas.